Halo. Pul. Oh. Ya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jelani. Saya dari program studi Hubungan Internasional tahun 2022 dengan NIM 2202 046 008 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Sistem Ekonomi Indonesia tentang tantangan perekonomian Indonesia di masa depan. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan menyampaikan beberapa pengertian tentang perekonomian nasional terlebih dahulu. Perekonomian nasional adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perekonomian ini sifatnya sangat penting dan dapat mempengaruhi reputasi suatu negara. Apalagi saat ini ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tidak terbatas. Hal ini membuat tantangan ekonomi Indonesia semakin beragam. Setidaknya beberapa dari isu-isu berikut yang saya sampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah di masa yang akan datang. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu munculnya tren ekonomi digital. Indonesia juga merasakan dampak revolusi industri 4.0 yang melanda negara-negara di seluruh dunia. Tampaknya Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasionalnya. Namun, bukan berarti dapat berjalan mulus. Tren ekonomi digital telah menimbulkan beberapa tantangan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga perlu lebih tegas untuk menghadapi perubahan ekonomi digital pada saat ini. Penting untuk diingat bahwa selain mengedukasi pengusaha dan masyarakat, pengembangan infrastruktur dan teknologi pendukung juga dibutuhkan dan regulasi terkait ekonomi digital. Kedua yaitu teknologi dan ilmu pengetahuan yang mulai mengintervensi dalam perekonomian. Sebuah negara yang tidak mempunyai inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka negara tersebut tidak akan mampu untuk mengembangkan daya saing produk dalam negerinya. Ketiga, ada resiko kenaikan inflasi. Hal ini yang menjadi sorotan adalah naiknya tingkat inflasi terkadang dapat menjadi sorotan pemerintah dan menjadi tantangan bagi perekonomian di Indonesia, yang jika tidak dikelola dengan baik dan benar akan mempengaruhi produk nasional bruto atau PDB. Inflasi yang terkendali diyakini akan membuat perekonomian yang cukup stabil, dan jika inflasi turun tidak akan menimbulkan guncangan ekonomi yang besar. Yang keempat yaitu pembangunan sumber daya manusia yang lebih mumpuni. Masalah ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara berkembang, tidak terkecuali untuk Indonesia. Dari beberapa poin sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa dalam memenangkan persaingan di pasar bebas yang semakin ketat, memang dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Terlebih lagi pada saat ini, di saat perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nantinya, bila program berjalan dengan baik, maka masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan potensi yang ada dan memiliki semangat agar bagaimana mengembangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, lingkungannya, hingga berpengaruh pada peningkatan ekonomi nasionalnya. Lalu kita masuk ke faktor yang terakhir, yaitu tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu untuk diperbaiki. Beberapa tantangan lain dalam perekonomian nasional adalah tingkat produktivitasnya, terutama di 3 sumber pertumbuhan, yaitu pertumbuhan kapital, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan total produktivitas pabrik. Dan faktor lain yaitu
kemudahan dalam berusaha di Indonesia juga masih perlu untuk ditingkatkan. Selain daripada itu, modal demografi juga belum dimanfaatkan secara optimal, yang mana Indonesia perlu memaksimalkan angkatan kerja yang menganggur untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek. Dari sisi adopsi teknologi, mayoritas produk-produk nasional yang menjadi komoditas ekspor didukung oleh teknologi yang masih relatif rendah, sehingga nilai-nilai tambah yang dihasilkan, nilai produksi yang dihasilkan dari produk tersebut menjadi kurang optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tantangan perekonomian Indonesia di masa depan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Jalani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.